Ada satu pesan khusus akan saya beritahu pada saudara. 2020 saya meminta semua berkebun. Kemarin Kepala Staf Presiden Jenderal Muldoko memberitahu saya, kita akan mengalami El Nino, krisis pangan dunia. Saya beritahu pada saudara, 2023, 2024, saudara saya beritahu, salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. Guys, apa kabar kalian semua? Tia Channel kembali lagi di segmen informasi. Nah, kali ini informasi datang dari seorang mantan dukun yang bernama Daud Tony. Kalau misalkan kalian sudah pernah nonton di video sebelumnya, nah mungkin kalian sudah kenal ya. Nah, kali ini Tia Channel bekerja sama dengan Terang Kemuliaan, bekerja sama untuk memberikan kalian sebuah video dari Daud Tony, di mana di video ini Daud Tony memberikan pesan-pesan yang penting khususnya di bulan Juni ini untuk tahun ini 2023. Nah, seperti apa sih pesan dari Daud Tony ini? Yuk kita sama-sama saksikan saja. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa guys, dukung terus Tia Channel dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-video dari Tia Channel kepada teman-teman kalian, agar Tia Channel ini bisa berkembang dan tentunya bermanfaat untuk kalian semua, untuk orang banyak. Nah, marilah kita tonton seperti apa videonya. Enjoy the video guys. ada satu pesan khusus akan saya beritahu pada saudara. Nah, kalau ini bukan suara Tuhan, analisa saya. Karena kawan-kawan saya ada di Dewan Timpres, Dewan Pertimbangan Presiden, ada, dan staf presiden ada, ekonomi makro ada semua. Saya beritahu pada saudara, 2020 saya meminta semua berkebun. Coba, siapa yang tahu pesan saya tahun 2020 angkat tangan. Bahwa semua saya suruh berkebun, betul? Kemarin Kepala Staf Presiden Jenderal Muldoko memberitahu saya, kita akan mengalami El Nino, krisis pangan dunia. Saya beritahu pada saudara, 2023, 2024, saudara saya beritahu masa untuk menabung emas dan dolar. Itu aja. Kenapa? Saya beritahu, resesi ekonomi yang sebenarnya itu tahun 2025, karena ada dasarnya. Makanya semua jemaat lo, saudara gaji sebulan 2 juta, usahakan beli emas, entah itu setengah gram beli atau 1 gram beli, untuk persiapan di 2025. Nggak usah banyak nyimpen Hermes. Ngomong sama belahnya, emas tapi bukan emas Joko, right? Emas, kalau walaupun hanya sebulan hanya 1 gram, lakukan. Karena di 2025, tepatnya kira-kira Maret, resesi ekonomi berjalan.
dan nanti akan sampai di 2026 September, dan 2027 baru kestabilan ekonomi, karena di 2025 adalah masa transisi presiden. Itu saya bicara sama kawan saya yang dulunya di One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Omong-omong, karena kan ada namanya melihat rencana apa yang terjadi, itu sudah ada semua ada. Jadi saran saya, saudara harus nyimpan 2 tahap. Pertama, emas untuk jangka panjang 3-4 tahun ke depan. Kedua, US dollar untuk cepat, setahun 2 tahun. Pokoknya dolar 14.500, di bawah itu atau 14.500 beli. Itu saya beritahu kawan saya, temannya Pak Gilbert. Pak Gilbert tahu orangnya juga. Dia memberitahu saya itu tahun 2014. Dia udah bicara sama saya, dan dia ahli ekonomi makro. Beritahu nanti di 2021 dolar akan tembus 14.000, tembus bener. Dan di 2021 dia memberitahu saya standar 14.500. Jadi saudara 14.500 beli jangka pendek. Kalau untung ingat saya komisi. Dan saudara yang punya properti jangan dijual dulu tahun ini. Tunggu di 2027. Tahun berapa? 2027 properti naik. Karena laju inflasi. Dan saudara yang saat ini saya kasih pesan untuk para pedagang, jangan ekspansi bisnis dulu. Dan jangan nambah utang dulu. Karena kondisi perlambatan ekonomi itu masih 5 tahun. Pada waktu saya ngomong corona akan 5 tahun puncak mutasi, banyak orang tidak percaya. Itu saya ngomong di 2020. Dan di 2022 saya ngomong 2023 kita kembali normal. Masih ingat saudara? Sekarang terjadi kan? Normal. Nah, dan sekarang saya kasih pesan, tapi bukan suara Tuhan. Takut kualat. Nah, kalau Tuhan bicara, dengarlah, baik siap, gitu lah. Kalau Tuhan belum ngomong, kita ngomong, sikat kita, matilah kita. Ya, jadi saya beritahu analisa, kalau analisa. Jadi ingat, perlambatan ekonomi ini sampai 5 tahun, dimulai tahun 2022, menuju sampai 2026. Kestabilan ekonomi itu di 2027. Kenapa? Ingat, masa transisi presiden 2020 COVID, Corona 3 tahun. Berapa triliun yang keluar? Betul? Kedua, IKN, infrastruktur, minyak, subsidi. Apapun yang terjadi, pemerintah saat ini akan berusaha menstabilkan ekonomi dengan cara apapun sampai Pilpres selesai. Setelah selesai transisi, silahkan presiden berikutnya. Resesi masuk. Saya beritahu. Itu sudah kita bicarakan. Kalau kita ngobrol-ngobrol, kenapa ngobrol-ngobrol pada tidak ada kerjaan? Ngobrol sama teman-teman, mengingat masa lalu. Kalau teman-teman ngobrol sama saya, mengingat masa lalu, tidak ada masa depan. Kenapa? Udah pensiun. Udah berhenti. Saya ngomong, tapi saya tetap melihat ke depan. Kan kalau teman-teman militer ngomong-ngomong saya, ini terjadi. Jadi begitu 2025 masuk itu.
Ingat, 2023, 2024, setitik terang artinya apa? Karena ada pilpres, dana kampanye, dana-dana yang tidak dilaporkan pajak, dana siluman beredar semua untuk menggerakkan ekonomi seluruh Indonesia. Orang yang tidak dapat kerjaan ikut kampanye dapat duit, betul? Suara ancur, partai dapat duit, betul? Motor dapat duit, semua bisa bekerja. Ekonomi bergerak karena pilpres. Itu di 2023, di 2024. Jadi kalau Eropa ingin lepas dari krisis gampang, adakan pilpres. Ekonomi gerak. Betul? Nah, tapi ingat, di 2025 pilpresnya sudah tidak ada. Lepas. Langsung resesi. Karena semua akan melihat wait and see. Lihat dulu siapa presiden, siapa wakil, siapa menteri keuangan, siapa menteri ekonomi. Itu perlu waktu 1 tahun. Nah, 1 tahun itulah resesi. Makanya saudara harus nabung dulu. Seperti Yusuf. 7 tahun masa kelimpahan, dia nabung dulu untuk 7 tahun masa kesusahan. Kita nabung untuk ini, untuk di 2025 dan 2026. Karena masa transisi. Jelas? Dan jangan nambah utang. Dan jangan utang bank. Karena kondisi perlambatan ekonomi ini 2022 sampai 2026. Kondisi seperti ini. Pak, anak Tuhan gimana? Tenang. El Nino sampai El Nina atau Ninor, tenang aja. Kenapa? Indonesia didukung alamnya. Kemarau dan hujan. Jelas? Jelas? Kemarau dan apa? Hujan. Waktu kekeringan, ingat satu hal. Saya beritahu, semua berkebun. Karena akan terjadi krisis pangan. Jelas? Kemarin Kepala Staf Presiden ngomong-ngomong sama saya, krisis pangan. Pak, resesinya apakah berat di 2025? Nggak usah mikir, udah. Mengalir aja. Yang penting sekarang nabung dulu. Emas. Apa saudara? Dan apa? Dolar. Kenapa? Itu penting sekali. Dan jangan nambah utang. Berhenti utang. Bunga bank akan naik. Nanti akhir tahun 6-7%. Tahun depannya lagi, itu sudah dihitung semua akan terjadi ini. Itu saudara. Saya beritahu, sudah bukan zamannya untuk utang jadi perputaran. Karena perlambatan ekonomi, 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Dampak corona 3 tahun, pulihnya itu minimal tambah 2, 5 tahun. Baru terjadi kestabilan ekonomi. Tapi ingat, bukan suara Tuhan, suara Daud Tony. Jadi saya beritahu, itu analisa saya. Karena kawan-kawan kan kumpul dari dulunya Sekpan, penasihat presiden, apa itu kumpul teman-teman saya gitu setiap hari dah mengenang masa lalu, dah. Wah, ya enggak ada kerjaan. Ya udah, kira-kira bakal ini. Ya, wah ini bakal terjadi ini nih. Nah, udah, umpak-umpak sendiri semua, teman-teman semua dah. Jadi saya beritahu, pada waktu badai mau datang, siap-siap untuk cari tempat berlindung. Betul? Betul? Saat ini resesinya, badainya itu di 2025. Jelas? Kan sekarang lihat utang Indonesia aja orang banyak kaget lah, berapa ini utangnya gitu lah.
Jadi emas dan apa saudara? Dan apa? Dolar. Kenapa dolar? Saya beritahu supaya ngasih penjelasan sebelum saya serahkan ke Pak Gilbert. Untuk jadi mata uang dunia, nomor satu harus negara demokrasi. Kedua, terbuka. Ketiga, angkatan perang yang kuat. Keempat, sumber daya alam. Kelima, informasi IT semua mendukung. Selama negara itu bukan demokrasi, tidak bisa menjadi mata uang dunia. Itu pemahaman itu. Pertama, misalnya Presiden A super power, Presiden dua lagi super power. Nah, tiba-tiba satu mati, mata uangnya goyang kabeh, saudara. Jelas, saudara? Karena tergantung presidennya siapa. Dan kalau itu bukan negara demokrasi, presidennya itu besok jadi perdana menteri, besok jadi presiden, besok jadi perdana menteri, besok jadi presiden. Itu tidak bisa menjadi mata uang dunia. Dan untuk syarat menjadi mata uang dunia, dia adalah negara yang terbuka. Dan negara yang punya angkatan perang yang kuat. Dan cadangan emas dan sumber daya alam yang kuat juga. Jadi saya beritahu, tetap dolar. Sampai dunia kiamat, Korea Utara tidak akan bisa mata uangnya jadi mata uang dunia. Sampai kiamat. Kenapa? Lah presidennya seumur hidup, betul? Bukan negara demo tertutup. Nggak bisa. Makanya saya beritahu, tetap US dollar. Dedolarisasi orang boleh ngomong apapun, tapi hukum ini tetap berlaku. Dan yang berikutnya adalah kepastian hukum. Jelas? Jelas? Nah, jadi kenapa saya ngomong US dollar? Karena dasarnya itu negara demo terbuka. Angkatan perang yang kuat, dan ingat saudara, kepastian hukum. Artinya apa? Lah presidennya mati gimana? Kan itu saudara. Langsung berubah.